Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Senang bertemu di sini. Kalau boleh bercerita, ini adalah kali kedua Naomi di sini melayani, dan puji Tuhan masih diberikan kesempatan dan diminta untuk pelayanan di GKI. Saat ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau beribadah, tapi sebelum kita beribadah, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Untuk itu Naomi minta kita semuanya menyiapkan hati kita, pikiran kita. Ada baiknya mungkin smartphone kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Naomi berikan waktu pribadi lepas pribadi untuk Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Di sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami. Sungguh karena anugerah-Mu, sungguh karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan yang baru bagi kami. Bukan secara sengaja Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini, tetapi semua karena kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang di dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang tuntun mereka Tuhan, agar mereka dapat beribadah, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama kami di tempat-Mu ini, di rumah-Mu ini. Tuhan, semua rangkaian kegiatan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati pemusik, Tuhan memberkati semuanya dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan, ibadah kali ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, ibadah yang kami berikan dapat berkenan di hadirat-Mu, dapat berkenan di hati-Mu, dan dapat berkenan bagi diri-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom Bapak Ibu. Aduh, kurang semangat nih. Shalom. Shalom semuanya, sungguh puji Tuhan kita berkumpul lagi di tempat ini. Sungguh sangat penuh sukacita juga bagi Naomi diminta untuk menjadi worship leader di kesempatan kali ini kembali. Untuk itu kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu, tapi sebelumnya aku mau kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Untuk itu aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan lagu pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Kecaplah dan lihatlah, kita naikkan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau naikkan sekali lagi lagu pujian ini dengan bersungguh-sungguh kita nyatakan, kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya untukmu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh aku minta tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan kita. Sungguh terima kasih, sungguh terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita, Allah Bapa kita. Saat ini kita mau memasuki ibadah kita. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Untuk jemaat semuanya, Bapak, Ibu, sanak saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau memasuki sesi refleksi diri kita, pengakuan dosa kita. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Tetapi Yesus kita, Tuhan kita, rela mati untuk menebus dosa kita. Untuk itu mari kita bersama-sama memberikan diri kita. Kita mau mengakui dosa kita. Seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu diberikan waktu kita untuk merenungi segala perbuatan kita yang mungkin mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sanak saudara kita, teman-teman kita. Untuk itu kita mau merefleksikan diri kita. Kita mau mengakui dosa kita. Kita mau mengakui perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mau angkatkan lagu pujian kita. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Kami Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau berseru kepada Tuhan. Untuk itu kita naikkan sekali lagi laguan ini untuk menyerukan Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, kami hadir. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kami Tuhanmu, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Sungguh kami berseru kepada hadirat-Mu Tuhan. Kami meminta hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir, Engkau selalu setia menemani kami. Saudara semua, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang menjadi pemegang dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah nafas seorang Kristen. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau meminta hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kami minta Engkau hadir Tuhan. Untuk itu kita mau menaikkan pujian kita. Dengan bersungguh-sungguh kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan, jadi seperti-Mu. Kita nyanyikan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan.
sepertimu. Kita naikkan sekali lagi lagu pujian ini. Jadi sepertimu Bapa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku hanya untuk tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, satu salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kiranya Engkau Tuhan yang melayakkan kami anak-anak-Mu dapat menjadi seperti-Mu, turut seperti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan kepada Kak Shema Krisnawiyata, dipersilahkan. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, kami siap untuk diubahkan pada sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Biarlah Tuhan firman-Mu bersabda di tengah-tengah kami. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk diubahkan. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami percaya Engkau memampukan kami. Engkau yang telah memilih kami untuk berjalan bersama dengan Engkau di tengah kehidupan ini. Pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sabda kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama menyambut firman Tuhan menurut Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat 1 sampai ayat ke-8. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti baru, seperti Raja Wali.
Tuhan menegakkan keadilan dan hukum bagi semua orang tertindas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah remember, you are loved, forgiven, and restored. Ada yang tahu artinya teman-teman? Ingatlah, ya, kamu dikasihi, kamu diampuni, dan kamu dipulihkan. Nah teman-teman, kalau kita merefleksikan sejenak tema ini, sudahkah kita mengingat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dicintai, pribadi-pribadi yang diampuni, pribadi-pribadi yang telah dipulihkan. Mungkin dalam kehidupan kita tak jarang melupakan ya tema kita ini. Kita jarang ya memaknai kehidupan kita. Kita jarang mungkin merasa bahwa kita diampuni, dan kita mungkin jarang merasa dipulihkan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bertanya ya. Pencapaian terbesar dalam kehidupan teman-teman sejauh ini apa? Kayaknya jauh banget ya sama belakang, jaraknya 2. Besok ini dihilangin aja terus langsung pindah belakang gitu ya. Ya, mungkin mau tanya sama yang barisan sini dulu ya. Siapa yang mau sukarelawan? Pencapaian terbesar saat ini apa? Mau yang tengah, belakang, atau depan? Sewi ya. Sewi, Yewi bilang ya. Ini dekat-dekatan ya. Sewi, apa pencapaian terbesarmu saat ini? Oh. Mungkin pencapaian terbesar saya masuk IPB mungkin. Tuh, untuk Masih. IPB, jaya ya. Oke. Sekarang kita gantian ke sebelah sini ya. Pencapaian terbesar, ya, gantian yang belakang. Ya. Siapa? Daniel. Oh, Daniel ya. Daniel, pencapaian terbesar apa Daniel? Oke, siap. Pencapaian terbesar saya pada saat ini ketika saya dimampukan untuk menghadapi setiap masalah saya dan masih bisa bernapas sampai saat ini. Ya, khotbahnya sudah dirangkum oleh Daniel. Ya, mungkin kita tanya sekarang gantian yang sudah lebih senior daripada kita ya. Mungkin kita tanya Pak Taufik. Pak Taufik, pencapaian terbesar Pak Taufik sejauh ini apa? Tanah belakang, Serenity Garden. Dari yang kayak sampah, acak-acakan sekarang bisa dimakan bareng kemarin. Dimakan bareng apa ya Pak? Jadi tempat makan bareng ya. Ya, pencapaian terbesar Serenity Garden di belakang. Oke, sekarang kita tanya lagi ya, yang mungkin remaja, yang masih remaja angkat tangan. Sudah dewasa semua puji Tuhan. Ya, ada yang kita tanya Jemima ya. Jemima, pencapaian terbesar kamu apa sekarang? Belum mencapai apa-apa. Mungkin masih bisa menjalani hidup sampai ini soalnya pencapaiannya belum ada. Oke, bisa menjalani hidup sampai sekarang ini. Ya, tentunya teman-teman, saya nggak melarang teman-teman untuk memiliki pencapaian dalam kehidupan. Ya, tentunya setiap kita boleh menikmati pencapaian terbesar dalam kehidupan kita. Tentunya setiap kita punya goals, tentunya setiap kita punya tujuan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau minggu ini teman-teman lihat gitu ya, kenapa warnanya merah-merah? Karena di minggu ini kita menghayati juga HUT GKI ya. GKI berulang tahun gitu ya. Jadi warnanya kalau teman-teman lihat ada nuansa-nuansa merahnya gitu ya. GKI merayakan penyatuan dari 3 menjadi 1 menjadi Sinode Am. Ya mungkin itu adalah pencapaian terbesar. Nah, tetapi
rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kadang pencapaian ya itu membuat kita menjadi memiliki pola pikir yang keliru. Kadang dengan pencapaian goals atau tujuan, kita memiliki pola pikir yang keliru, di mana ketika kita mengerjakan suatu pencapaian dan mencapai di suatu titik, kita merasa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan hadir hanya ketika kita meraih sesuatu yang besar. Jadi kalau teman-teman, wah, ada di dalam fase yang baik gitu ya, fase yang luar biasa, teman-teman ingat bahwa wah, ini semuanya karena berkat Tuhan. Ya. Tetapi teman-teman melupakan ya hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dimana sebenarnya Tuhan juga turut bekerja. Kalau kita memiliki pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang keliru. Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan tidak turut bekerja dalam hal-hal remeh di tengah kehidupan kita. Ya itu hanya rutinitas aja Kak Sema. Aku kan udah biasa menjalani itu. Itu kan sehari-hariku. Ya, kita merasa bahwa kehidupan kita yang mungkin remeh, yang mungkin kecil ini nggak ada artinya sama sekali. Nah ini bisa dites dengan pertanyaan, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Dari sebagian besar yang mengangguk mungkin hanya 10 orang. Ya, mungkin kita merasa bahwa apa yang kita jalani ini adalah kebiasaan kita. Kak Sema ngapain bersyukur? Ngapain kita berterima kasih sama Tuhan gitu ya? Toh orang hari-hari kita begini. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita merasa bahwa kasih Tuhan itu ada ketika kita mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita melupakan kasih Tuhan dalam sesuatu-sesuatu yang kecil, sesuatu-sesuatu yang sederhana dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur juga mengingatkan kepada setiap kita, ya. Dan sebelum itu saya mau menyampaikan bahayanya, ya. Kalau kita merasa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak ada dalam sesuatu yang kecil, kita mungkin jatuh ke dalam pola pikir seperti ini. Jika kita tidak bisa menjadi seperti mereka, kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Jika kita tidak sesaleh dia, kita tidak boleh datang ke gereja. Nah, ini adalah pola pikir yang keliru, pola pikir yang hadir ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak turut ambil bagian dalam setiap hal-hal kecil di tengah kehidupan kita. Kita merasa tidak layak, kita merasa nggak pantas, kita merasa nggak dimampukan gitu ya, dan tidak diterima di gereja. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ini terjadi juga dalam komunitas kita. Dalam kehidupan komunitas keseharian kita, ya, mungkin ketika kita merasa kita nggak selevel sama dia, kita nggak pantas untuk bergaul, kita nggak pantas untuk ngobrol sama dia. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang mungkin juga kita harus highlight dalam kehidupan perjalanan iman kita. Ya, kita mungkin sering merasa nggak layak, kita mungkin sering merasa nggak pantas. Aku datang ke gereja, aku berdosa, aku penuh dengan kesalahan, aku penuh dengan kemunafikan, aku penuh dengan pikiran-pikiran kotor, aku penuh dengan tindakan dosa, ya. Sampai lagunya Yonglex mungkin teman-teman nyanyikan gitu ya. Apa, ada yang tahu lagunya? Tahu nggak? Masa nggak tahu sih? Kalian suci, aku penuh dosa. Kita mungkin merasa karena kehidupan kita penuh dosa gitu ya. Ya kita memandang orang-orang di sekeliling kita ini orang-orang suci dan kita nggak pantas bergaul dengan mereka. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur bersama-sama ingin mengajak kita. Ya. Mazmur 103 ini dituliskan gitu ya. Kalau di dalam ayat yang pertama secara jelas dikatakan dari Daud. Jadi Mazmur ini merupakan ekspresi ya, cinta kasih Allah yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Ada beberapa kata kalau teman-teman cermati yang diulang berkali-kali
Dan kata ini memiliki arti yang luar biasa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada kata yang diulang, ya. Yang pertama adalah kata pujilah. Kata pujilah ini diulang berkali-kali oleh Daud. Ingin menunjukkan apa? Bahwa Allah Tuhan itu adalah layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Lalu pola yang kedua kita bisa melihat ada kata hai jiwaku. Di sini Daud ingin mengungkapkan bahwa seluruh kehidupannya bahkan jiwanya itu dipersembahkan untuk memuji Tuhan. Lalu ada kata-kata yang semakin jelas, ya. Di situ dituliskan segenap batinku. Kata segenap batin dalam bahasa Ibrani disebut karaf. Karaf itu memiliki arti keseluruhan bagian, inner part atau part yang ada di dalam hati kita yang mungkin kita nggak bisa lihat secara langsung, gitu ya. Semuanya ikut di dalam pujian kepada Tuhan. Daud ingin menunjukkan bahwa setiap kita diminta untuk bersama-sama mempersembahkan jiwa kita, bahkan segenap kehidupan kita semuanya untuk memuji Tuhan. Bahkan tidak ada bagian yang tidak ikut memuji Tuhan. Kasema gimana caranya rambut memuji Tuhan? Kasema bagaimana caranya jiwa memuji Tuhan? Itu semua terlihat dari bagaimana kita memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan. Kalau kata-kata orang belakangan ini, mereka banyak yang bilang ya, temukanlah inner beauty-mu. Ya, siapa di sini yang punya inner beauty? Nggak tahu Kasema inner beauty itu apa gitu ya. Inner beauty itu adalah bagaimana seseorang memiliki citra diri dalam dirinya. Bagaimana dia memiliki keunggulan dalam innernya, dalam bagian dalamnya. Bukan bagian dalam tuh maksudnya paru-paru, ginjal gitu ya. Tetapi bagaimana seseorang memiliki jiwa yang beauty. Beauty itu bisa diartikan cantik, indah gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang ingin disampaikan oleh Daud pada saat itu. Memuji Tuhan dalam segenap jiwa, segenap batinnya, itu adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang harus kita puji, hanya Tuhanlah yang harus kita agungkan. Bagaimana caranya kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengakui Tuhan? Bagaimana caranya kita mengagungkan Tuhan? Yang pertama adalah ketika kita mau melihat bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Kalau di ayat selanjutnya teman-teman bisa melihat gitu ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghidupi dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber dan sang sumber kehidupan, ya, maka nggak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersyukur di tengah kehidupan ini. Nggak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat kita. Tuhanlah yang menjadi sang sumber kehidupan dalam perjalanan kita selama di dunia. Kalau kita mau melihat jauh lebih dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana Tuhan begitu luar biasa menuntun kita menjalani kehidupan kita sampai hari ini. Kalau tadi kita terjebak di dalam pencapaian-pencapaian yang besar, kita tidak bisa memaknai perjalanan kehidupan kita sedikit demi sedikit. Kita mungkin hanya mengingat momen-momen yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melupakan titik-titik kritis dalam kehidupan kita. Kita melupakan titik terendah dalam kehidupan kita. Yang padahal di dalam titik terendah itulah Tuhan
turut bekerja. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, supaya membantu kita untuk menghayati bahwa Tuhan adalah pusat sang sumber kehidupan kita, kita bisa lihat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 32. Dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kita menghayati apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu, ini membantu kita, menjembatani kita untuk melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kehidupan kita. Bahkan titik terkecil, titik sederhana, peristiwa kecil, kita kesandung gitu ya, kita batuk, kita sakit gitu ya, kita kepleset. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Gak mungkin lah Tuhan ikut turun bagian ngurusin hal-hal remeh. Mungkin kita putus dari pacar kita. Kak Sema, ini rencana Tuhan atau enggak? Kalau aku gak putus sama pacarku, berarti aku merusak rencana Tuhan dong. Nah, jawabnya gimana teman-teman? Sekarang mau tanya, misalnya teman-teman putus sama pacarnya, bagian dari rencana Tuhan atau enggak? Bagian dari rencana Tuhan atau enggak, Pak Berton? Bisa saja, oke. Mungkin yang lain, yang cowok-cowok, ada yang baru diputusin? Ya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kita memandang remeh hal-hal yang, ini kan urusan duniawi, gitu ya. Ini kan urusan yang Tuhan gak perlu pikirin dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengingat, Roma pasal 11 ayat 32, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, berarti dalam setiap jengkal kehidupan kita, Tuhan telah mengatur. Tuhan telah menentukan bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan. Daud pada saat itu mengatakan, Dia yang membuat kita hidup. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Tuhan, Dia sang sumber kehidupan yang membuat kita, manusia-manusia ini, menjadi hidup. Dia yang mengampuni kesalahan kita, menyembuhkan penyakit, menebus kita dari lubang kubur yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Kurang apa lagi teman-teman? Berarti dalam setiap fase, setiap titik kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jadi gak ada alasan bagi setiap kita, merasa, ini kan hal duniawi, Kak Sema gak perlu dipikirin. Ini kan bisa nanti Kak Sema kalau udah dewasa bertobatnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah melihat bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan kita, kita juga harus melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita memusatkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Atau selama ini kita hanya melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk diri kita sendiri? Teman-teman, kalau kita ngobrol dengan orang, enaknya yang satu nanggepin atau yang satu diem? Yang satu nanggepin ya, namanya ngobrol, sharing gitu ya. Kalau teman-teman ngobrol sama orang, itu kan enaknya ditanggepin. Nah, sama halnya dengan kita melihat bahwa Tuhan adalah pusat di tengah kehidupan kita. Tuhan yang telah memberikan kita hidup, Tuhan yang telah mengampuni kesalahan kita, Tuhan yang telah menyembuhkan penyakit kita, yang menebus kita dari lubang kubur, Dia yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan ingin melihat bagaimana kita berbuat kembali kepadanya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ini saya mengajak kita membuka ruang. Kalau teman-teman melihat foto yang ada di depan, itu adalah foto pertama yang diambil pada saat penyatuan GKI. Jadi kalau teman-teman yang berasal dari luar GKI,
GKI itu tadinya terdiri dari 3, ya. Sinode wilayah Jawa Barat, Sinode wilayah Jawa Tengah, Sinode wilayah Jawa Timur. Dan GKI di PGI itu memiliki 3 suara, ya. Nah, kalau GKI kemudian melebur menjadi 1, GKI hanya punya 1 suara. Tentunya banyak sekali kepentingan-kepentingan di luar sana, tentunya banyak sekali hal-hal di luar sana. Kalau 3 itu mungkin bisa lebih banyak, ya. Kalau 3 kita mungkin bisa punya akses yang lebih lagi. Tetapi kalau kita mau melihat gitu ya, di dalam fase inilah GKI, SW Jabar, SW Jawa Tengah, SW Jatim mau saling membuka ruang satu dengan yang lain. Ya. Mereka mau ya menyadari, mereka mau bersama-sama bersatu padu untuk menghayati langkah bersama. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berpikir bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan kita, Tuhan adalah sang sumber dalam kehidupan kita, seharusnya inilah yang harus kita hayati. Kita memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama satu dengan yang lain. Contohnya, saya sudah lama nggak ke gereja. Apakah saya layak untuk menerima pengampunan Tuhan? Contohnya teman-teman berdosa nih, dosanya parah banget. Sebutkan dosa terparah versi teman-teman. Saya aku tantang. Apa dosa terparah versi teman-teman? Apa Bu? Sombong. Oh, sombong kata Bu Yanti. Oke. Ini terlalu spesifik. Dosa terparah versi mahasiswa. Apakah plagiasi merupakan dosa terparah? Enggak, Kak Sema. Plagiasi kan bisa diakalin. Plagiasi. Ya. Dosa terparah mahasiswa enggak? Kalau dilihat di Turnitin, plagiasi kalian 90%. Dosa nggak itu? Ya, teman-teman yang terkasih, ya, mungkin kita merasa, wah, aku udah berdosa banget nih, gitu ya. Aku sudah melakukan tindakan yang nggak benar di hadapan Tuhan. Ya, kita merasa bahwa nggak ada ruang lagi untuk kita bersama-sama bersekutu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pernah ada satu pasal dalam tata gereja dan tata laksana GKI yang berbunyi seseorang yang berada dalam penggembalaan khusus. Penggembalaan khusus itu orang yang digembalakan karena dia melakukan kesalahan di gereja atau melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran gereja, dia kemudian digembalakan secara khusus. Mungkin ada yang sama ya di gerejanya, asal gerejanya, ada yang digembalakan secara khusus gitu ya. Orang yang saat itu sedang ada dalam penggembalaan khusus tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Ada pernah satu fase itu. Tetapi kemudian di dalam amandemen ya, GKI kemudian membuka ruang dan kesempatan bagi mereka yang sedang ada dalam penggembalaan khusus untuk tetap mengikuti perjamuan kudus. Nah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Di mana GKI belajar untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menerima anugerah perjamuan kudus. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang bahwa Tuhanlah segala sumber kehidupan kita, Dia yang mengampuni kita. Jadi nggak ada ruang bagi kita untuk membatasi orang-orang untuk hadir ke gereja. Membatasi orang-orang untuk, lu jangan masuk circle gue, lu nggak pantas. Lu udah sangat-sangat jelek istilahnya gitu ya. Lu udah gak lagi guna di circle gue. Gak ada ruang bagi kita karena kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi, Tuhan yang telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Ya. Gak ada ruang bagi kita untuk menolak mereka yang tersisih. Dengan kita mau membuka ruang di tengah kehidupan kita, kita mampu menciptakan rasa aman bagi sesama kita. Bagaimana jadinya ketika gereja justru menolak orang-orang yang berbuat dosa?
Bagaimana ceritanya ketika gereja justru menyingkirkan mereka yang telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini. Bagaimana gereja jadinya ketika mereka menolak orang-orang muda yang kena mental health. Bukankah gereja justru menjadi tempat yang eksklusif dan tidak memikirkan sesamanya? Dengan kita bersama-sama mau membuka ruang dan melihat Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, kita bisa merangkul setiap mereka. Kita bisa membuka tangan kita untuk mereka. Dan kita bisa bersama-sama membantu setiap mereka berpulih di dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti burung Raja Wali. Ada yang tahu bedanya hasrat dengan nafsu? Apa bedanya? Kalau hasrat, sesuatu yang berkaitan dengan tujuan, pencapaian gitu ya. Baiklah, oke. Ya. Hasrat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keinginan, berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan pencapaian dalam kehidupan kita. Ya, sedangkan nafsu itu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut soal seksual, hal-hal yang berkaitan juga tentang bagaimana kita melihat hal-hal duniawi di tengah kehidupan kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, Tuhan itu memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Jadi kalau teman-teman melihat di depan ada tujuan hidup, ada hasrat teman-teman ke situ, ada hasrat teman-teman mencapai itu, berarti Tuhan menuntun kita menuju tujuan hidup kita itu dengan kebaikan. Bukan dengan tindakan-tindakan yang jahat. Teman-teman menyimak berita belakangan ini gitu ya. Seorang yang kena OTT. Ada yang tahu siapa? Yang senior udah tahu nih. Aku mau ngetes yang anak muda coba. Siapa yang kena OTT KPK? Scrollnya TikTok, FYP. FYP-nya apa? Tabola bale. Yang ketangkep OTT KPK adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Manuel Ebenezer. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat kasusnya itu di dalam BAP-nya itu kalau nggak salah dia terima suap itu sejumlah 3 miliar. Kalau nggak salah ya, berita yang terakhir yang saya baca gitu ya. Kalau kita melihat namanya kurang Kristen apa? Udah Immanuel, Ebenezer lagi gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya nggak mau menjustifikasi orangnya, tetapi kita melihat bagaimana ketika seseorang memiliki hasrat, tetapi kemudian diisi oleh kejahatan. Itu pada akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri. Dan nama yang disematkan kepadanya itu tidak ada artinya lagi. Manuel Ebenezer. Hilang seketika ketika kasus korupsi menjerat, kasus suap menjerat dirinya. Tetapi kalau kita mau bersama-sama mengerjakan hasrat tujuan kehidupan kita di dalam kebaikan, maka kehidupan kita pastinya akan bermakna. Daud menggambarkan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Di mana kita bisa mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini terus-menerus dibaharui oleh kasih Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kita membuka ruang, dalam kita mau melihat Tuhan adalah sumber kehidupan kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mau mendengar
Dan yang kedua, kita mau melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, Tuhan menegakkan keadilan dan hukum bagi semua orang tertindas. Ia telah memperkenalkan jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada bangsa Israel. Kalau teman-teman baca Perjanjian Lama, siapa di sini yang sudah baca Alkitab sampai habis? Selain yang senior. Siapa yang udah pernah baca sampai habis? Allah di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama baik atau enggak? Enggak. Baik atau enggak? Baik atau enggak? Tadi ada bilang enggak gitu, terus revisi gitu ya. Baik atau enggak di Perjanjian Lama? Aku akan menghukum engkau. Aku akan membunuh bangsa itu. Kalau kita mungkin membacanya sepotong-potong, maka kan kita melihat Allah di Perjanjian Lama itu kejam, Kak Sema. Allah di Perjanjian Lama itu jahat. Ya. Teman-teman, kalau kita mau melihat di dalam Perjanjian Lama secara khusus, di dalam kitab-kitab yang memanggil kembali, gitu. Contohnya adalah Yesaya. Yesaya itu mengingatkan berkali-kali kepada bangsa Israel pada saat itu untuk kembali lagi kepada Allah. Tetapi bangsa Israel pada saat itu gak mau mendengar dan gak mau mengikut kembali Allah. Sehingga pada akhirnya ya ada konsekuensi yang mereka tanggung. Allah di dalam Perjanjian Lama selalu menunjukkan bagaimana perbuatannya. Bagaimana kasihnya terus dinyatakan. Ya. Ia dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ia memperkenalkan jalan kepada Musa. Ia menunjukkan perbuatannya kepada bangsa Israel. Bahkan Allah pernah berkata kepada Salomo, jika engkau berbalik kepadaku, aku akan memberikan kerajaanmu kembali dan kerajaanmu menjadi kerajaan yang baik pada akhirnya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Salomo lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak dirinya sendiri. Kalau kita mau mendengar, melihat kehendak Tuhan, Tuhan itu membukakan jalan bagi setiap kita. Tuhan itu menyediakan perbuatannya dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menunjukkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Namun terkadang yang masih terjadi hingga sekarang, ya, kita sendirilah yang memilih mendengar suara diri kita sendiri. Ya. Mungkin ketika kita mengerjakan sesuatu, kita merasa, ini nih kehendak Roh Kudus dalam kehidupan saya, gitu ya. Udahlah cobain aja sekali gitu kan, gak ada yang tahu gitu kan, gak ada yang lihat. Nah ketika kita mencoba itu kemudian kita terjerumus, kita pada akhirnya menyalahkan. Aduh Tuhan, gimana sih Roh Kudusmu ini menjerumuskan aku kepada hal yang enggak. Teman-teman yang terkasih, kadang kita juga merasa bahwa suara diri kita merupakan suara dan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk memuaskan hasrat kita. Untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Untuk memenuhi hasrat yang sebenarnya itu adalah hasrat semu di tengah kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mendengar dan melihat kehendak Tuhan adalah sebuah cara bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita mau percaya di dalam Tuhan. Poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Selalu ada ruang untuk sadar dan kembali kepada Tuhan. Tetapi ayat ini jangan teman-teman pakai untuk hidup suka-suka. Tetapi ayat ini jangan teman-teman comot untuk memberikan nasihat kepada orang-orang lain yang hidupnya mungkin gak benar. Tenang aja bro, hidupnya gak benar. Tuhan itu kan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia lagi. Udah deh, itu aja. Yang enggak aja dulu sekarang. Tuhan kan itu tuh, penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan berarti seperti itu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bagi setiap orang yang sadar, bagi setiap orang yang mau bertobat, bagi setiap orang yang mau merubah kehidupannya, bagi setiap orang yang mengakui bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi, pribadi yang diampuni, pribadi yang dipulihkan relasinya dengan Tuhan.
Ini bisa kita hayati dalam karya keselamatan Kristus Yesus. Kristus yang berkorban bagi setiap kita. Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Ia menunjukkan ini adalah sebuah contoh dan inspirasi yang harus manusia lakukan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan sudah menjadi pribadi yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, bagaimana kita yang adalah ciptaannya justru menjadi pribadi yang tidak penyayang, tidak mengasihi, tidak panjang sabar, tidak berlimpah kasih setia dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat dan senantiasa berpusat kepada Tuhan, Tuhan telah menunjukkannya kepada setiap kita. Tuhan telah bersama-sama dengan kita untuk menjadi inspirasi di tengah kehidupan ini. Tuhan bersama-sama dengan kita untuk berjalan menapaki kehidupan ini. Tidak ada kata terlambat bagi setiap kita yang mau sadar dan kembali kepada Tuhan. Kalau di dalam beberapa kebaktian, dalam beberapa acara mungkin teman-teman disuruh bikin komitmen. Ya, teman-teman tulis atau teman-teman doakan dalam hati teman-teman. Tapi saya mau menggarisbawahi. Komitmen yang teman-teman buat, yang rekan-rekan buat, itu tuh cuman bukan sekedar janji, bukan sekedar tulisan. Tetapi komitmen itu adalah gaya hidup. Kalau kita sadar, kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mau kembali di dalam Tuhan, kita bisa menghayati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi kita. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang begitu sabar menanti kita. Tuhan yang berlimpah kasih setianya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah memiliki komitmen dalam kehidupan, jadikanlah komitmen itu sebagai sebuah gaya hidup. Bukan sekedar tulisan, bukan sebuah kata-kata. Mungkin kita nangis, mungkin kita bersedih, mungkin kita pada saat itu kita bisa merasakan, aduh betapa salahnya diriku, aku berkomitmen untuk ini Tuhan. Tetapi jika kita tidak menghayati itu dalam kehidupan kita dan menjadikan komitmen sebagai gaya hidup kita, kita akan kembali menjadi orang-orang yang jatuh ke lubang yang sama. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau menghayati, ketika kita mau mengingat, kita adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang dipulihkan. Disitulah kita senantiasa harus menjadi pribadi yang melihat dan terarah hanya kepada Tuhan. Pribadi yang mau mendasarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pribadi yang tidak hanya melihat pencapaian terbesar dalam kehidupan kita, tetapi juga memaknai pencapaian-pencapaian kecil yang Tuhan hadirkan. Hal-hal remeh, hal-hal sederhana, hal-hal yang tadinya mungkin kita anggap tidak penting. Hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata oleh kita. Tetapi disitulah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita senantiasa menjadi pribadi yang diterima oleh Tuhan. Ingatlah kita menjadi pribadi yang senantiasa diampuni. Dan disitulah kita juga boleh membuka ruang bagi setiap mereka yang mungkin berbuat salah kepada kita. Kita membuka ruang bagi orang tua kita yang mungkin waktu kecil kita menjadi anak yang disakiti oleh orang tua kita dengan kata-kata yang kasar, tindakan-tindakan yang tidak mengenakan. Ingat, teman-teman tidak berjalan sendiri. Teman-teman ada bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Karena kita berkomitmen untuk membuka ruang, menciptakan suasana nyaman, membantu setiap mereka untuk berpulih bersama-sama di dalam Tuhan. Tidak ada ruang bagi kita untuk tidak mengucap syukur di tengah kehidupan ini. Ketika kita mengucap syukur, ingatlah Tuhan turut ambil bagian dalam kehidupan kita. Bahkan dalam titik terkecil sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati
kita dan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang penuh pengasih, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kasih yang telah Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kami mau menyadari Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau ampuni. Kami adalah anak-anak yang Engkau pulihkan keadaannya. Kami bersyukur untuk anugerah yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga membuka ruang bagi sesama kami. Mampukan kami untuk tidak membatasi suara Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehendak itulah yang menuntun kami untuk boleh menjadikan kami duta-duta perubahan di tengah kehidupan dunia ini. Kami sadar kondisi Indonesia tidak baik-baik saja Tuhan. Kami sadar para pemerintah kami yang mungkin menyelewengkan jabatan mereka, memanfaatkan kepentingan mereka untuk golongan atau mungkin diri mereka sendiri. Mampukan kami untuk terus mendoakan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bagi mereka, para pemimpin yang sudah kami pilih, para pemimpin yang diberikan kepercayaan serta tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami mengingat setiap pekerjaan yang mereka lakukan jauh di sana. Kami mengingat setiap keringat yang orang tua kami cucurkan demi setiap kami yang berada di tempat ini. Biarlah Tuhan kami menghargai setiap orang tua kami, setiap pekerjaan yang mereka lakukan, setiap jerih payah yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kesehatan kepada mereka, panjang umur, dan senantiasa dimudahkan dalam setiap pergumulan mereka. Kami mungkin sebagai anak tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Karena kami sadar kami bisa mendoakan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyapa dan hadir dalam kehidupan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau menghadirkan kepada kami kekuatan, kesehatan, baik dalam jasmani kami maupun rohani kami. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan tempat, kami boleh bersama-sama bertumbuh bersama-sama saat ini. Biarlah komunitas yang Tuhan percayakan saat ini boleh menjadi komunitas yang memberikan kekuatan, memberikan dukungan serta semangat bagi kami untuk bertumbuh bersama-sama di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan pertemanan antar kami satu dengan yang lain. Biarkanlah Engkau menjauhkan kami dari rasa iri, rasa dengki, dan penyakit hati yang lain yang membuat kami menjadi teman yang toksik. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan mudah jatuh dalam dosa. Tetapi kami percaya Engkau selalu menopang kami, memampukan kami, dan memelihara kami terkhusus dalam pertemanan kami. Mampukan kami memberi dampak yang positif bagi mereka. Mampukan kami menjadi kekuatan, mampukan kami menjadi teman bagi mereka yang tersisih di antara kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami saat ini yang sedang ada dalam perguruan tinggi, yang sedang dalam proses terkait tugas akhir kami, terkait bimbingan kami, terkait magang kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menghadirkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Mampukan kami untuk melawan rasa malas dalam diri kami dan bangkit memperjuangkan yang terbaik untuk studi kami. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang berdampak di tengah tempat kami berkuliah. Mampukan kami juga membawa dampak yang positif bagi kehidupan perkuliahan kami. Kami juga berdoa
untuk setiap kami yang merindukan hadirnya tempat kerja yang baik Tuhan. Tuhan, di tengah kondisi bangsa ini, kita melihat banyak sekali pengangguran di mana-mana, lowongan pekerjaan yang sedikit. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa mendengar doa kami. Kau menyediakan lapangan pekerjaan yang cocok bagi setiap kami seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga tidak menyerah dan terus-menerus untuk berusaha mengusahakan yang terbaik dalam kami melamar pekerjaan. Biarlah ketika kami boleh diberikan pekerjaan, kami boleh mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dengan bertanggung jawab dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses asistensi angkatan 62. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menghadirkan adik-adik tingkat kepada setiap kakak-kakak tingkat di tempat ini. Kami berdoa setiap dari kami yang menjadi kakak asistensi maupun adik asistensi, biarlah kami boleh memaknai proses ini adalah proses bertumbuh bersama-sama. Biarlah kami juga boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, supaya kami boleh menjadi persekutuan yang indah di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk kami, di antara kami saat ini ada yang ingin pergi ke Papua. Tuhan, di tengah kondisi Papua saat ini, kami menyadari ada berbagai risiko yang mungkin terjadi. Tapi kami percaya ketika Engkau mengutus kami ke sana, ada rencana Tuhan yang indah yang harus kami lakukan. Biarlah kami menaruh harapan kami, menaruh setiap rasa yang ada dalam hati kami kepadamu. Dan kami yang akan berangkat ke Papua boleh ditibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun dan mengerjakan tugas tanggung jawab kami di sana dengan baik. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami terhadap kelompok penelitian kami. Biarkan kami Tuhan menjadi kelompok yang boleh bekerja satu dengan yang lainnya. Tidak hanya satu orang yang bekerja dan yang lain kelompok, tetapi biarlah kami saling bekerja bersama-sama, saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya, saling berkontribusi untuk boleh senantiasa menghadirkan kelompok yang baik dan mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas kewajiban kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk.
Kini saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan, terlebih lagi kehidupan yang selalu dibaharui oleh Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan nats firman pembukanya dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan minggu ini dapat kita sampaikan secara langsung dalam ibadah ini, atau bisa kita transfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Bogor Baru, atau juga bisa melalui e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode QRIS GKI Bogor Baru. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sungguh sepatutnya ya Tuhan, kami senantiasa menaikkan rasa syukur kami karena cinta kasih Tuhan, karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dan sebagai ucapan syukur kami, sebagian berkat yang daripada Tuhan, kami persembahkan kembali ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terimalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita
Ia terlebih dahulu telah memberikan kesempatan bagi setiap kita. Biarlah kesempatan itu juga boleh kita hidupi dalam kehidupan kita masing-masing, mulai dari hari ini sampai seterusnya, ketika Tuhan mempercayakan kesempatan bagi setiap kita untuk ada di tengah dunia ini. Kita nyanyikan bersama pujian menaikkan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Lebih semangat kita lagi nyanyikan lagu ini. Kita menyadari bahwa Tuhan telah baik. Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dipulihkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Umat Tuhan, marilah kita bersama memohon berkat Tuhan serta mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Cek. Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, kembali lagi ya bertemu saya lagi di sini. Tapi pertama-tama kita ucapkan terima kasih buat tim ibadah pada sore hari ini, buat singer, untuk pemusik, operator sound dari majelis Pak Taufik dan juga tentunya Kak Shema. Ya, karena teman-teman dari tim ibadah ini kita bisa tetap melangsungkan ibadah dengan khusyuk dan juga dengan lancar walaupun di luar kondisinya sedang hujan seperti ini. Oke. Oh iya ya, kelihatan ini banget ya gapnya ya Kak Shema ya, betul. Mungkin nextnya kita bisa kecilin font ininya kali ya. Jadi kayak apa tuh gitu ya. Iya, tapi bercanda teman-teman, nggak akan dikecilin karena apa? Yang paling penting itu bukan di mana kita duduk, tapi niat kita untuk datang ke ibadah gitu ya. Luar biasa. Ya, niat kita datang ke ibadah itu untuk untuk merecharge keimanan kita ya. Makanya nama komunitas kita Recharge Boba. Wis, keren banget sih Bang. Ya. Oke, sebelum saya bahas agensinya apa? Yeping terlebih lanjut lagi. Yeping terlebih lanjut lagi. Langsung saja tujuan saya ke sini mau baca warta. Untuk yang warta pertama untuk sehubung dengan tanggal 31 Agustus atau minggu depan itu bertepatan dengan minggu kelima. Jadi ibadah untuk minggu depan hanya dilakukan satu kali, jadi hanya untuk pagi saja. Di ibadah umum pagi pukul 9 seperti itu. Mungkin nextnya selanjutnya ada penutupan bulan kesenian, ada acara kuis berpacu dalam kidung rohani. Nah itu akan dilakukan minggu depan juga, waktunya setelah ibadah dan bertepatan di sini. Seperti itu. Satu kelompok terdiri dari 3 orang dan setiap komisi wilayah diharapkan mengirimkan perwakilannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut bisa daftar dengan menghubungi tata usaha atau penatua Nurmaya seperti itu. Selanjutnya ada acara dari Klasis Jakarta Selatan namanya Tour Buitenzorg ya. Jadi acara ini bakal dilaksanakan pada Sabtu 13 September pukul 8 sampai jam 3 sore. Lama juga ya acaranya. Highlightnya acara ini itu bakal melihat profil memoir koleksi pribadi 6 presiden RI dan hadiah menarik dan juga games gitu. Jadi ada keterangannya juga bagi peserta dengan kondisi sehat dan usia maksimal 50 tahun. Seperti itu. Bisa yang tertarik mungkin ya melihat koleksi pribadi ke-6 presiden kita. Apa kira-kira ya? Mungkin apalah ya. Bisa menghubungi KIK, nomornya terserah di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada video mengenai retret pemuda. Oke, ya itu tadi ada sedikit informasi mengenai retret pemuda. Mungkin teman-teman sudah lihat juga di ibadah minggu lalu ya. Cuman mungkin ada sedikit update atau tambahan ya. Ada informasi tambahan mengenai acara retret pemuda ini. Jadi mungkin kalau teman-teman notice ada
secara lokasi atau tempat itu ada perubahan. Karena ada satu dua hal gitu ya. Jadi waktu itu mungkin cerita sedikit, kita panitia sempat melakukan datang ke tempat vilanya di Megamendung juga, tapi mungkin ada beberapa kondisi yang mungkin tidak mengizinkan kita untuk mengadakan retret di situ. Nah, jujur mungkin waktu itu kita sempat hampir putus asa ya. Kita sambil duduk di Indomaret Megamendung, makan batagor, minum kopi, tapi mungkin baiknya Tuhan ini luar biasa sekali, ya. Ya, karena tiba-tiba ada suatu informasi dari Kasema, ya, ada salah satu jemaat mungkin yang mengizinkan kita untuk melakukan survei di tempat dia gitu, di villa dia. Jadi setelah kita ke sana dan ternyata tempatnya bagus sekali, cocok. Jadi kita memutuskan untuk memindahkan tempat retretnya ke villa tersebut seperti itu. Tapi tetap di Megamendung, teman, di daerah Megamendung juga. Oke, update lagi untuk retretnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mendaftarkan diri hari ini akan mendapatkan diskon nih teman-teman. Khusus hari ini doang ya. Khusus hari ini doang. Akan mendapatkan diskon yang tadinya mungkin di video ada tulisan harganya, kalau misalnya daftar retret doang kan 75.000, dan kalau misalnya pakai dengan membeli baju ya, desain baju yang seperti ini. Ya, sama satu lagi ada yang tulisannya warna oranye. Itu harganya jadi 150 ya awal ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman daftar hari ini itu jadi harganya 50.000 atau 125 kalau misalnya banding dengan baju. Itu hari ini doang ya. Jadi kalau besok nggak bisa tanggal 25, wah udah 75 lagi. Iya. Diskonnya ditambah. Boleh. Jadi berapa? 23 gratis 1. Bagaimana nih panitia nih? Jujur belum ada obrolan nih. Gimana nih? Enaknya ya? Iya ya, gimana enaknya ya? Mungkin kita bisa obrolin di bawah nanti. Pas pendaftaran ya. Wah, iya. Ada lagi mungkin sedikit ya. Untuk retret ini ada juga garansi. Panik kan panitia, kalian panik kan? Ini belum ada kita omongin tapi Jerry kok ngomong sendiri deh. Ada garansi kalau katanya kalau retretnya nggak seru, bahkan nggak sesuai tema, nggak grow, kitanya nggak glow, bakal ada uang kembali. Bercanda teman-teman, itu jujur hard selling banget, jujur. Tapi mungkin yang bisa dipastikan mungkin dari kami panitia atau pengurus pemuda itu bisa memastikan bahwa acara ini bakal kita laksanakan dengan sekuat tenaga kita ya. Dengan output semoga saja teman-teman yang ikut bisa mungkin teman-teman yang baru datang di sini bisa kenalan dengan teman-teman di pemuda ini, kemudian bisa jadi acara untuk grow dan glow tentunya ya. Bisa sedikit kabur dari kehidupan nyata kita dan kembali dengan kondisi yang sudah grow dan glow. Ya, itu. Luar biasa. Apa lagi ya? Udah ya kayak mungkin. Mungkin ada yang ditambah? Iya, Tante. Tanggal 7. Oh ya. Untuk itu ibadahnya, karena kita sudah lakukan ibadah sebelum kita pulang, nanti kita bakal ibadah gitu. Jadi ya yang sore buat teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut retret atau memang tidak ikut retret bisa mengikuti ibadah di pagi harinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang ikut retret ibadah pagi juga, tapi di Megamendung, itu aja bedanya. Iya.
Iya. Mungkin cukup sekian jurus marketing dari saya ya. Selamat hari Minggu.